Kita masih akan bahas pemirsa terkait dengan elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD yang sampai saat ini memuncaki posisi teratas dalam hasil survei terakhir Lembaga Survei Carta Politika Indonesia. Kita masih bahas bersama dengan politisi PDI Perjuangan Ansi Lema yang masih bersama kami di studio malam hari ini, Bang Ansi. Kemudian via sambungan Zoom Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng dan juga peneliti Carta Politika Indonesia Arda Rana Direksa. Mas Arda, monggo tadi sesuai dengan pertanyaan sebelum kita teaser segmen terkait dengan seperti apa sebenarnya kacamata generasi Z dan juga Gen Z dan juga milenial sebagai dominannya jumlah pemilih dalam pemilu 2024. Melihat isu-isu ini, apakah mereka cukup concern dengan isu-isu yang tadi disebut oleh Bang Ansi maupun Bang Yusuf, terutama putusan MK ini berpengaruh kepada elektabilitas dari masing-masing pasangan calon di mata mereka? Iya, jadi kalau memang dirilis tadi kita tidak sertakan, tapi memang kalau saya lihat di sini untuk Gen Z yang katakanlah di usia pemilih sampai dengan katakanlah 25 tahun, itu sebenarnya relatif berimbang. Artinya tidak ada yang selama ini diharapkan kehadiran Gibran akan menarik kalangan Gen Z ini, secara survei tidak menunjukkan hal tersebut. Kemudian kalau kita Iya, ternyata usia muda pun bukan berarti disukai para generasinya ya. Relatif tidak terlihat adanya dukungan yang masif gitu dari Gen Z sampai dengan umur 25 tahun ini. Kemudian katakanlah misalnya kita tambahkan lagi karena yang segmen terbesar itu Gen Z dan milenial ya. Milenial katakanlah sampai dengan umur 40-an. Relatif juga tidak ada perbedaan elektabilitas pilihan yang jomplang di antara segmen-segmen tersebut. Bahkan kalau di dalam data saya ini untuk usia sekitar 36 sampai 40 tahun ini justru lebih tinggi di pasangan Ganjar Mahfud. Artinya apa? Kalau saya lebih melihat di sini pertama dari pertanyaan Bapak ini tadi, apakah mereka concern? Saya pikir ya, karena memang di salah satu paparan yang paling kuat dari isu-isu yang beredar, isu-isu politik terutama, itu memang di katakanlah media sosial yang mana memang Gen Z dan milenial inilah yang lebih attached di situ gitu. Sehingga menurut saya apakah isu-isu putusan MK, kemudian isu politik dinasti dan segala macam ini apakah berpengaruh? Saya pikir ya. Itu akan mengubah atau setidaknya itu akan menjadi pertimbangan mereka di dalam melakukan pilihannya. Begitu Mbak Vina. Oke. Gen Z dan juga milenial ini sedikit saja Mas Arda. Cukup paham nggak mengenai bahaya dari politik atau dinasti politik, bahaya dari oligarki yang dikuasai oleh segelintir orang? Iya, yang seperti saya tadi sampaikan, memang mereka kan paling attach di media sosial. Itu adalah Gen Z dan milenial dibandingkan katakanlah untuk usia di atas 50 tahun misalnya. Dan di situ pertarungan wacana itu memang begitu kuat, dan saya pikir bahaya politik dinasti, bahaya oligarki itu memang kemudian cukup tersampaikan, apalagi pasca putusan MK yang memang kontroversial. Dan secara umum juga bisa dilihat dari hasil survei memang ada penurunan elektabilitas Pak Prabowo dalam simulasi dua nama. Kalau kita lihat di trennya, secara nama saja, secara capres saja tanpa memasukkan nama wakil-wakilnya. Dari Oktober awal, kemudian ketika dengan survei terbaru itu ada penurunan. Artinya apa? Artinya menurut saya ketika di Oktober tanggal 13 sampai dengan 17 itu kan memang belum fix putusan MK, belum fix yang namanya Mas Gibran sebagai cawapres. Dan ketika fix
pada saat itu juga terjadi penurunan dan itu terlihat di survei ini. Baik, jadi memang berpengaruh ya. Bang Ansy, silakan. Ya, saya mau menyambung yang disampaikan oleh Mas Arda tadi. Kalau saya mengutip ya hasil survei SMRC, itu disebutkan bahwa kalangan milenial dan Gen Z itu lebih suka pada Mahfud MD. Ya. Dan ini menurut saya kalau kita bicara milenial, Gen Z atau muda, muda itu tidak bisa sekedar disimplifikasi atau direduksi sekedar usia atau sekedar umur. Muda itu menyangkut nilai, menyangkut kualitas berpikir, menyangkut paradigma, menyangkut merit system, menyangkut proses yang cukup panjang. Republik ini juga didirikan oleh anak-anak muda, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan yang lain-lain. Bahkan reformasi juga. Reformasi 98 juga, 66 pun anak muda. Tetapi anak-anak muda yang terdidik, tercerahkan, dan anak muda yang memang pejuang begitu. Bahkan mereka direpresi, ya 98 direpresi oleh Orde Baru, ya. Bukan anak muda yang mendapatkan privilege. Kan begitu. 66 juga ada konteks bicara tentang transformasi dan perubahan. Apalagi anak muda dalam konteks 1908 atau 1928 ya dengan Sumpah Pemuda, itu anak muda yang ingin melepaskan diri dari dominasi kolonialisme pada saat itu. Jadi kalau kita bicara Gen Z, kita bicara soal milenial, menurut saya mereka adalah segmen pemilih yang well informed, yang sangat paham tentang informasi, karena mereka itu memiliki kemampuan untuk mengakses informasi dengan baik, memilah-milahnya, bahkan melakukan riset. Dan isu soal Mahkamah Konstitusi ini, soal abuse of power, soal politik dinasti, soal nepotisme, soal yang lain-lainnya, terkait dari jalan pintas politik instan yang menegasikan tentang meritokrasi dalam demokrasi dan politik, itu mereka catat betul ya sebagai sebuah ancaman sangat serius terhadap demokrasi dan reformasi Indonesia ini. Maka saya merasa adalah sesuatu yang logis jika Saiful Mujani Research and Consulting itu menyimpulkan lewat survei mereka. Saya baca ini data tanggal 2 November 2023, Gen Z dan milenial itu sangat suka dengan Mahfud MD dan menempatkan Mahfud MD sebagai tokoh sentral. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang oleh publik dicatat sebagai mafia konstitusi ini, ya. Artinya kan ada upaya untuk mensubordinasi konstitusi demi kepentingan melanggengkan kekuasaan atau dinasti politik. Nah, Prof Mahfud MD ini kan sebenarnya antitesis dari perilaku-perilaku yang merendahkan nilai konstitusi ini, kan begitu. Dan Prof Mahfud MD ini dicatat oleh milenial dan Gen Z sebagai seseorang yang membawa harapan karena bisa kembali meletakkan supremasi hukum, ya, melakukan penegakan hukum dan keadilan. Saya kira seperti itu. Menariknya adalah Prof Mahfud juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, lembaga yang saat ini sedang berada di pusat badai, begitu ya, Bang Ini di Ansy? titik nadir. Oke, Bang Yusuf? Ya, kalau saya lihat responden ya, ini respondennya ini dari usia 60,7% itu adalah anak muda 17 sampai 40 tahun. Jadi kalau pertanyaannya suka Ganjar mayoritas, sudah pasti mayoritas karena respondennya mayoritas mereka gitu ya. Ini nggak bisa lagi dibantah soal itu. Jadi memang ya Ganjar Mahfud ini kan ya anak muda banget lah ya. Usia juga masih muda, style oke, sporty ya. Artikulatif, menguasai masalah. Coba lihat dari semua kandidat ini kan kalau bicara soal ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, siapa yang paling artikulatif, siapa yang paling menguasai? Itu Ganjar ya. Dan saya kira yang kurang dari pemerintahan Jokowi saat ini kan soal penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan kualitas demokrasi yang menurun. Siapa pawangnya itu? Ya Pak Mahfud ya. Konstitusi kita tahu hukum, beliau adalah pendekar hukum ya.
bersih, anti sogok, sewaktu memimpin Mahkamah Konstitusi marwahnya terjaga, bahkan terus menjadi satu penjaga konstitusi yang kita banggakan bersama karena itu adalah hasil reformasi. Nah, sekarang kan berkebalikan ini. Ini yang harus disembuhkan. Jadi obat dari penyakit politik kita saat ini adalah Ganjar dan Mahfud ya, Fani ya. Oke, baik. Tapi yang ingin saya juga dalami adalah Bang Yusuf, ketika kita melihat apakah Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini merupakan personifikasi antitesa seperti kata Bang Ansy tadi dari nilai-nilai yang saat ini tidak diinginkan oleh Gen Z dan juga milenial ya, dan juga warga negara Indonesia secara keseluruhan tadi pemerintahan yang dikuasai oleh segelintir orang alias oligarki, kemudian juga posisi-posisi yang didominasi oleh orang-orang yang besar karena privilege dan juga nepotisme. Terus kemudian proses hukum yang ternyata tidak sesuai dengan konstitusi, seperti itu. Ya, apa yang kita lihat sekarang ini adalah nilai-nilai yang bertentangan semua dengan kehendak demokrasi, kehendak reformasi, kehendak rakyat, dan tentunya juga itu adalah kehendak anak-anak muda ya. Kita mau bahwa anak-anak muda itu menjadi generasi yang tumbuh bersama, menjadi generasi yang cerdas, yang produktif, dan punya kesempatan yang sama dalam mengakses apapun termasuk mengakses politik kekuasaan. Nah, dengan rekayasa hukum yang terjadi di MK, kan sepertinya itu, bukan sepertinya, itu memang diperuntukkan untuk melayani anak dari seorang yang sedang berkuasa saat ini. Itu kan menutup akses bagi anak-anak muda yang lain. Kalau ada yang bilang bahwa itu untuk anak muda, itu manipulatif. Ya, sama sekali bukan untuk anak muda, itu untuk anak presiden iya. Ya. Jadi seperti saya setuju kata Adian, kalau merubah undang-undang itu ya rubahlah untuk rakyat, rubah untuk kesejahteraan masyarakat, rubah untuk perbaikan ekonomi. Jangan rubah untuk anak seorang presiden atau diperuntukkan untuk kepentingan keluarga tertentu. Nah, itu yang kita kritik dari situasi saat ini. Baik, baik. Banyak pekerjaan rumah tentunya, dan ini seharusnya sih bisa menjadi senjata atau amunisi untuk Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud sebelumnya ya. Fani, saya ingin menyambung lagi. Yang tadi kita bedah ini adalah kan menyangkut dinamika eksternal yang dibaca oleh publik dan kemudian berdampak kepada rebound ya yang diperoleh oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Tetapi sebenarnya responden ini juga mencatat faktor internal yang dimiliki oleh paket Ganjar dan Mahfud ini. Saya mencatat ya bahwa menurut responden yang direkam oleh Carta Politika ini, Ganjar dan Mahfud ini adalah paket lengkap. Ya, ini pasangan dalam tanda petik 24 karat yang unggul ya dari sisi kapasitas, integritas, dan juga rekam jejaknya teruji. Ya, kalau kita bicara kapasitas, keduanya ini memang memiliki kualitas berpikir dan juga kemampuan dalam memimpin. Kita bisa melihat ya, ketika Mas Ganjar menjadi anggota DPR RI, menjadi gubernur Jawa Tengah, begitu banyak capaian-capaian dan prestasi yang patut diapresiasi. Apalagi Prof Mahfud. Kita tahu Prof Mahfud ini unggul dalam kapasitas, bahkan integritas. Kalau kita bicara kapasitas, itu kan relasi antara seorang pemimpin, seorang tokoh, dan kualitas berpikir dan kemampuannya dalam bekerja, menerjemahkan apa yang dipikirkan menjadi aksi implementasi. Sementara integritas itu menyangkut relasi antara seorang pemimpin dengan nilai-nilai utama yang hidup dalam dirinya. Menyangkut apa? Menyangkut idealisme, menyangkut kejujuran, menyangkut nilai-nilai etik dan moral. Dan Prof Mahfud dan juga Mas Ganjar memiliki keunggulan dari sisi ini. Dan dua hal ini direkam secara baik oleh publik dalam bentuk memang rekam jejak, kapasitas, integritas, dan kinerja yang memang teruji. Jadi hasil survei ini sebenarnya ya merupakan titik temu antara dinamika eksternal yang direkam oleh publik dan juga faktor keunggulan internal yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud. Dan kalau kita lihat, kita publik harus mengakui bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri ya sebagai queen maker itu betul-betul jeli, peka, dan cermat
untuk memunculkan calon presiden dan wakil presiden yang memang diharapkan oleh publik begitu. Oke. Ya. Oke, keputusan yang tepat ya. Tepat. Untuk Seperti memasangkan Pak Ganjar dulu dan juga Pak Mahfud Ibu ini. Mega pun memilih sosok-sosok yang tepat, seperti memilih Presiden Joko Widodo, ya, bahkan mulai dari Solo, Jakarta dan 2 periode di Jakarta, ya di Indonesia maksudnya Indonesia, secara presiden. juga pernah memilih Ahok, Risma dan yang lain-lain. Jadi Ibu Mega adalah seorang queen maker yang memilih pemimpin itu tepat. Tepat di waktu yang tepat juga gitu. Karena kalau misalnya waktu dan juga lokasinya tidak tepat, kadang-kadang bisa jadi tidak tepat. The right man on the right place at the right time. Baik, baik. Bang Ansy, Mas Arda sampai ketawa dan juga Bang Yusuf, karena durasinya sudah atau terbatas, kita terpaksa sudahi dulu ya pembicaraan atau dialog kita pada malam hari ini. Tapi mungkin nanti Carta Politika Indonesia juga akan kembali melaksanakan survei berikutnya terkait dengan elektabilitas dari 3 pasang calon presiden dan juga wakil presiden ini. Dan kita lihat apakah mungkin salah satu triggernya atau momentum putusan dari sidang etik MK besok ini juga akan mempengaruhi elektabilitas besok. Kita lihat lagi, kalau begitu akan kita bahas lagi di kesempatan berikutnya. Mas Arda, Bang Yusuf dan juga Bang Ansy, terima kasih Sama-sama. atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Kita ketemu Bang Yusuf, lagi. Mas Arda. Mas Ardi. Terima kasih.